Hai Innova, buka pintu. Ini adalah Toyota Kijang Innova Zenix. Nah, meskipun masih bawa nama Kijang Innova, tapi ini udah full ganti generasi ya dari sebelumnya. Eksteriornya full baru, interiornya full baru, fiturnya juga jadi jauh lebih banyak. Dan dia juga pakai platform baru, plus mesinnya sekarang pakai mesin hybrid, yang artinya dia bisa digerakin sama motor listrik atau mesin bensin. Keren banget ya. Buat detailnya, simak di 10 hal pertama dari Toyota Kijang Innova Zenix. Satu, Innova generasi ketiga. Yes, khusus pasar Indonesia, Innova Zenix ini masih pakai nama Kijang di depannya ya. Yang artinya Innova Zenix ini bisa disebut sebagai Kijang generasi ke-7 di sini sejak Kijang Buaya di tahun 70-an dulu. Tapi selain di Indonesia, misalnya di India, itu nggak ada nama Kijangnya. Bahkan namanya pun bukan Innova Zenix di sana, tapi Innova High Cross. So, di luar Indonesia, Innova Zenix ini bisa disebutnya Innova generasi ketiga lah ya. Nah, yang unik buat pertama kalinya juga, Innova baru ini nggak sharing platform sama Hilux dan Fortuner kayak setiap Innova sebelumnya. Kali ini Innova pakai platform TNGA-C, alias platform yang juga dipakai sama Toyota Corolla, Corolla Cross, dan juga Toyota Foxy. Yes, yang artinya Innova akhirnya ninggalin platform leather frame yang terkenal sebagai basis komersil dan jadi pakai platform monocoque yang jelas lebih cocok buat basis mobil penumpang. Nah, kita tahu nih, pasti udah ada yang teriak-teriak, monocoque mah nggak tahan banting dong, monocoque mah lemah dong. Ya nggak gitulah, emang kalian yang ngedesain atau gimana sih? Udah cobain gitu? Buat itu hanya waktu yang bisa menentukan ya. Kita yakin Toyota juga nggak bakal se-careless itulah buat ngebuat Innova jadi mobil yang gampang rusak. Kita kasih waktu aja lah buat ngebuktiin apakah Innova baru ini bakal sedurable generasi sebelum-sebelumnya. Yang jelas, platform monocoque ini ngebuat Innova baru bisa jadi jauh lebih lega di dalam dan lebih nyaman juga buat pemakaian sehari-harinya. Dan Toyota juga bilang struktur TNGA-C ini rigiditasnya meningkat ya, beratnya berkurang, suara di dalam kabin berkurang, dan kestabilannya juga lebih baik. Tapi ya nanti kita komentar soal itu kalau udah kita coba lengkap aja lah ya. Anyway, Zenix ini Toyota bilang singkatan dari Zenith dan X. Zenith itu artinya puncak, X artinya crossover. 2. Varian dan warna. Oke, biar nggak bingung, Innova baru ini dibagi jadi 3 varian utama ya, G, V, dan Q. Khusus G dan V ada pilihan mesin bensin aja atau mesin hybrid, sedangkan Q itu hanya hybrid aja ya. Nah, khusus varian V dan Q hybrid itu ada opsi varian modelista, alias dia extra body kit gitu. Dan kali ini semua hanya tersedia dalam pilihan transmisi otomatis aja ya, manualnya nggak ada lagi. Nah, di video ini kita khusus ngomongin yang Q hybrid modelista aja, alias varian tertingginya. Loh, terus buat yang masih mau transmisi manual atau mesin diesel, gimana? Tenang, Toyota bilang Innova lama masih dijual kok. Khusus varian G aja, terus transmisi manual doang, dan ada pilihan mesin bensin dan diesel yang lama ya. Tapi ini hanya untuk pembelian fleet aja. Nah, pilihan warna Innova Zenix ada 5 ya. Silver, abu-abu, abu-abu steel, hitam, dan putih. Khusus warna putih, ini harus nambah 3 juta ya. 3. Eksterior lebih gagah. Apapun ubahan di Innova baru ini, tetap aja yang bakal paling dikomentarin mayoritas orang pasti desainnya lah ya. Kalau Innova Gen 1 dan Gen 2 wujud MPV-nya masih cukup jelas, kali ini Toyota mau lebih nguatin aura crossover atau SUV-nya di Innova baru ya. Yang bahkan kali ini pun konsepnya mereka sebut inovatif multipurpose crossover. Tapi ya karena batas MPV dan SUV makin kesini makin buram, ya terserah kalian lah ya mau nyebutnya apaan. Oh, dan yang mau bilang dari depan ini mirip Veloz lah atau dari belakang mirip Rush lah, well artinya
Artinya corporate desainnya Toyota udah makin kuat kan. Dan kalau kalian lihat langsung, sebenarnya presensi overallnya cenderung mirip Toyota Highlander sih ya, SUV besarnya mereka yang nggak masuk sini. Karena emang menurut kita kalau kalian lihat langsung itu kelihatan gagah sih ya. Dari segi dimensi, panjang dan lebarnya naik sedikit sih, cuma 2 cm dibanding Innova sebelumnya. Tapi wheelbase-nya naik sampai 10 cm loh. Dibanding Foxy yang berplatform sama, Innova ini lebih besar tapi dengan wheelbase yang sama. Sedangkan dibanding SUV C-segmen kayak CR-V atau X-Trail, ini lebih besar Innova ya. Sedangkan dibanding Fortuner, Innova ini cuma sedikit kalah panjang dan tinggi, tapi lebih lebar dan wheelbase-nya jauh lebih panjang. Oke, depannya, kesan ke crossoveran paling kelihatan karena pilar A yang lebih tegak ya. Kap mesinnya juga kelihatan lebih berotot banget nih. Grill trapezoidalnya gede ya, dan isinya dibuat ke 3 dimensian gitu. Nah, karena ini varian modelista, jadi di kiri kanan dan atas grillnya itu ada panel piano blacknya, dan di atas juga ada tulisan modelistanya ya. Nah, grill bawahnya justru dibuat tipis banget, tapi dibuat langsung nyambung sama panel di kiri kanannya. Dan khusus varian Q, ini ada di arealnya yang panjang ini ya. Dan panel vertikal di ujungnya itu dibuat ke bronze-bronzan gitu. Dan khusus yang modelista dapat tambahan body kit besar banget ini di bawah. Detail lampu depan varian Q, di arealnya LED, lampu kecilnya LED di atas, lampu besarnya LED yang 2 bilah sisi luar, lampu jauhnya LED yang dalam, dan ada fog lamp LED, dan lampu seinnya LED yang di DRL itu. Sampingnya, lekukan di fender depan dan fender belakang yang menggembung besar itu ngebuat Zenix ini juga kelihatan berotot ya dari samping. Dan garis bodinya pun kelihatan jelas banget juga. Varian Q juga satu-satunya yang dapat velg 18 inci ini disebutnya super chrome, karena chrome biasa nggak cukup kali ya. Dan kalau dilihat emang bentuknya agak mirip sih ya sama punya Alphard yang generasi lalu. Sedangkan bannya 225/50 R18 ya. Velg varian V 17 inci dan G 16 inci. Handle pintu yang Q juga dibuat ada chrome-nya sendiri gini nih dibanding varian lain yang full sewarna body. Begitu juga list jendela bagian bawahnya ada chrome-nya, meski pilar B-nya masih belum hitam gloss ya. Tentunya varian modelista ada tambahan side skirts-nya ini. Oh, bentuk spionnya agak mirip Innova sebelumnya dan tetap ditaruh di pilar A ya, bukan di pintu. Belakangnya bentuknya makin mengotak lagi ya dibanding Innova generasi sebelumnya. Salah satunya karena sudut di pilar D-nya yang lebih landai dan pintu bagasinya yang full mengotak. Nah, alasan kenapa banyak yang bilang dari belakang mirip Rush pasti karena bentuk lampunya ini nih. Tapi tenang, ini lampu yang beda kok. Oh, dan keduanya disambungin sama list chrome kecil ini ya. Ada spoiler yang digantungin sama panel bumerang hitam di kiri kanannya. Dan bumper bawahnya sekarang ada panel hitam besarnya yang sekaligus masukin reflektor horizontalnya itu. Dan tentunya varian modelista dapat body kit tambahan yang besar ini ya. Detail lainnya, knalpotnya sembunyi di kanan bawah, antenanya pakai model sirip hiu, dan yang agak kita kurang seneng, emblemnya di belakang rame banget ya. Ada emblem Kijang lah, Innova lah, Zenix lah, Q lah, dan Hybrid. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED dengan high mount stop lamp LED, tapi sayangnya lampu sein, lampu mundur, dan lampu nomor platnya somehow masih halogen. Agak aneh sih ya, mengingat di Avanza dan Veloz udah LED kan sekarang. 4. Interior mewah. Oke, coba kalau kalian lihat jok baris kedua yang punya recliner elektrik dan sandaran kaki elektrik gini, atau panoramic sunroof raksasa gini, mungkin kalian gak nyangka lagi ngeliat sebuah Kijang atau sebuah Innova. Tapi yes, interior Innova baru ini udah jauh lebih mewah dibanding sebelumnya. Gak lagi kayak jelmaan interior Fortuner atau Hilux yang dimewah-mewahin gitu. Dashboardnya dulu cenderung mirip sama dashboard Foxy sih ini ya, tapi dengan panel kiri kanan yang lebih vertikal dibanding yang melekuk-lekuk kayak di Foxy itu. Tuas transmisi juga pertama kalinya di sebuah Innova nyambung sama dashboard dengan posisi yang tinggi gini. Ini dilingkarin sama panel piano black dan di pinggirnya ada list silver sampai ke head unit itu. Setirnya pun pakai setir mirip Foxy ya, yang dari varian V ke atas udah dilingkarin kulit kayak gini. Oh, varian V Hybrid dan Q warna interiornya full hitam ya. Sedangkan V bensin ke bawah kombinasi hitam dan coklat gini. Ada bahan empuk nih di dashboard, lapis kulit yang ada jahitan-jahitannya gini. Dan di varian Q ini juga termasuk di pintu depannya nih yang paling atas, dia lapis kulit juga jadi empuk. Kalau V ke bawah paling atasnya sini keras ya. Sedangkan bagian tengahnya V ke atas dilapis kulit dan ada silver-silvernya gini. Pintu belakangnya semua varian paling atasnya plastik aja. Sedangkan tengahnya sampai ke sandaran tangannya buat varian V ke atas dilapis kulit juga ya kayak depannya. Dan khusus varian modelista di dashboard depannya ada panel silver dengan motif-motif dan tulisan modelista gini. Sedangkan buat build quality-nya kita belum bisa komentar banyak, soalnya ini batch awal banget yang masih belum sellable ya. Nanti tunggu di review lengkap kita aja buat coba unit yang udah bener-bener final.
Panoramic sunroof raksasanya ini cakep nih ya. Ini ada buat varian V hybrid dan Q. Sedangkan garis lampu yang warna biru ini ada buat varian V bensin ke atas. Ini bisa kita terang gelapin pakai tombol di belakang sini atau dari MID ya. Cuman emang desain plafonnya jadi nggak sengelekuk-lekuk Innova sebelumnya. Mungkin karena ada sunroofnya juga kali ya. Joknya, highlightnya ada di yang di baris kedua nih. Khusus varian Q dapat jok captain seat gini tapi dengan ottoman. Jadi ada sandaran kakinya yang kelihatan luar biasa mewah gini. Dan lebih keren lagi, pengaturan sandaran plus sandaran kakinya ini elektrik loh. Sesuatu yang baru banget di sebuah Innova. Mantap! Anyway, selain varian Q, pakai jok model bench normal gini ya di tengahnya. Ini jok depannya buat varian V hybrid dan Q pakai bahan kulit hitam gini dengan jahitan-jahitan putih dan motif di tengahnya juga. Not bad lah, kelihatan mewah juga. Dan ini jok baris ketiganya yang buat pertama kalinya juga di sebuah Innova bisa dilipat rata ya ke depan. Ini bisa kita pasang headrest tengah buat duduk bertiga di paling belakang ya. Sedangkan di paling belakang sini kulitnya nggak ada motif-motifnya. Nah keren ya, semua varian selain Q bisa pakai sofa mode kayak di Avanza dan Veloz nih. Jok depan bisa diratain ke jok baris kedua, jadi bisa bikin tempat super relax gini. Atau jok baris kedua juga bisa diratain ke jok baris ketiga gini. Oke lah ya, fleksibel banget jadinya. Sayangnya varian Q nggak bisa diginiin ya, karena rear seat entertainmentnya kepentok sandaran kaki jok baris keduanya, dan sandaran baris keduanya juga sedikit aja udah kepentok sebelum ke recline full horizontal. Oh, yang agak disayangkan, meja baris kedua yang ada di Innova sebelumnya sekarang jadi nggak ada. Ya mungkin karena varian V ke atas sekarang jadi dapat rear seat entertainment berupa 2 TV gini kali ya, jadi tempatnya kan kemakan juga tuh. Detail-detail lainnya, sun visornya yang kanan ada card holdernya dan dua-duanya ada kaca yang bisa ditutup buka plus lampu halogennya. Lampu kabinnya yang depan ada 2 ya halogen gini, yang di tengah ada 2 juga halogen, 1 di kiri dan 1 di kanan. Dan baris ketiga ada 1 lagi lampu halogen di belakang buat varian yang ada sunroofnya. Buat yang gak ada sunroofnya, lampunya ada di antara baris kedua dan ketiga ya. Pegangan tangannya khusus yang Q di depan selain di kiri ada di kanan juga. Varian lainnya cuma ada di kiri aja ya, yang kanan gak ada. Yang di baris kedua masih model lipat dan di kiri kanannya sama-sama ada gantungan bajunya. Dan yang baris ketiga modelnya fix gini ya. Dan ventilasi AC double blowernya sekarang dari samping gini nih. Tentunya baris kedua dapat sendiri dan baris ketiga juga dapat sendiri. 5. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat ya. Nice. Sudut bukanya juga cukup lebar. Sedangkan buat napak ke dalam ya, meskipun sekarang pakai monokok, nggak leather frame lagi, tapi masih cukup tinggi juga ya. Nah, posisi duduk depannya, Toyota bilang overall pandangan driver itu naik 25 mm dibanding Innova dulu ya. Tapi karena platform monokoknya ini, jadi kita emang nggak berasa berlebihan juga tingginya. Dan ngelihat keluarnya juga aman banget, apalagi karena patokan lekukan kap mesinnya itu. Sedangkan visibilitas sampingnya cukup baik karena kacanya gede. Dan meskipun spionnya masih di pilar A, tapi minimal ada kaca tambahan kecil ini ya. Pengaturan joknya sayangnya manual nih, bahkan di Zenix varian tertinggi sekalipun slide, recline, dan atur ketinggian. Padahal di Venturer sebelumnya kan elektrik ya. Dan di Innova Hycross India pun juga elektrik yang ada memorinya lagi. Jok penumpang depannya manual juga, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun, gak bisa maju mundur, tapi posisinya udah ergonomis banget buat nyetir sambil sandaran. Jadi kepala kita nggak ngedangak ya. Dan ini headrestnya empuk banget juga. Ruang kepalanya masih aman meski ada sunroofnya, dan kaca besar di atas itu emang ngasih feel luasnya ini sih. Sandaran tangan di tengah tinggi dan besar nih, dan dilapis kulit jadi empuk ya. Gak bisa digeser maju mundur sih, tapi masih cukup lah buat sandarin tangan kita sambil pegang setir gini. Dan sandaran tangan di pintu juga dilapis kulit jadi empuk juga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga ya, yang cukup jauh. Dan sandaran kaki kiri drivernya ada gundukan dan pad plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya lebih berat lagi nih dibanding yang depan. Nice. Sudut bukanya juga masih lebar, dan karena atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi kepala kita nggak perlu nunduk pas masuk. Meski buat napaknya agak tinggi nih ya yang belakang. Nah, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding yang depannya. Dan paha kita tertopang sempurna nih. Jadi sudut paha kita full rata dan gak bakal pegel buat perjalanan jauh. Nah, sama kayak Avanza dan Veloz baru juga, slider jok tengah Innova baru juga jadi panjang banget ya. Nambah 11,5 cm range slidernya dari Innova sebelumnya. Jadi joknya bisa kita geser maju mundur yang luar biasa jauh gini. Ini bahkan kita bisa pepetin banget sama depannya gini sampai nggak ada sisa ruang kaki. Ini biasanya berguna buat anak kecil yang duduk di belakang nih, biar bisa dekat sama orang tuanya. Dan kalau kita mundurin mentok, lihat deh sisa ruang kakinya luar biasa lega, asik banget nih ya. Oh iya, slidernya pakai yang tuas di samping ini ya, bukan pakai tuas di depan lagi. Nah, tapi sayangnya buat yang varian hybrid, karena ada baterai di bawah jok depan ya, jadi kaki kita nggak bisa masuk ke bawah jok depannya. Beda nih ya sama yang di varian mesin bensin, kayak di varian V bensin ini nih, bisa tuh ya karena nggak ada baterainya.
Nah, buat atur recline-nya, khusus varian Q ini elektrik ya, keren banget. Tinggal pakai tombol di sini aja, dan ini juga bisa sampai full tiduran ya rebahannya. Plus, khusus varian Q juga dapat sandaran kaki gini nih, jadi bisa full sandaran ala bos. Nah, tapi ini kita set jok depannya di posisi duduk kita, dan jok tengahnya kita bikin paling mundur ya. Buat kita yang tingginya 173 cm, itu kelihatan ya, nggak muat kan kalau mau full selonjoran gini. Jadi paling kalau mau, harus duduk di sebelah kiri, dan jok penumpang depannya dimentokin ke depan buat bisa full tiduran relax pakai jok Ottoman ini. Tapi tetap ya, ini jauh lebih baik dibanding rasa duduk di Innova sebelumnya. Ini ada armrest ya, dan dia fleksibel ya, bisa berhenti di beberapa titik. Empuk juga nih, dan sandaran tangan di pintunya juga dilapis kulit ya, empuk juga. Nah, yang masalah di ruang kepalanya nih, meskipun sekarang pakai platform monokok, tapi karena di varian Q kepotong sunroof, jadinya sisa ruangnya termasuk kecil nih. Kalau dia nggak ada sunroofnya sih masih lumayan ya, tapi ya minimal kaca besarnya emang ngasih kesan lega sih kalau nengok ke atas. Headrestnya yang modelnya tinggi gini ya, dan khusus varian Q dapat meja lipat di tengah gini nih. Not bad ya, bisa naruh makanan dan minuman, dan ada gantungan juga. Oke, karena ini captain seat, jadi udah pasti nggak bisa duduk bertiga di tengah. Nah, tapi karena lantainya full rata, jadi kalau kita mau geser ke kiri kanan itu gampang banget ya napaknya. Sekarang kita ke paling belakang. Nah, khusus varian Q bisa lewat tengah sini nih kalau kita lipat mejanya. Tapi emang agak sempit sih. Yang lebih bener itu lewat samping sini ya. Kita tarik tuas sini dan joknya bakal kegeser maju sampai mentok. Tapi buat terbangnya harus kita tekan tombol elektriknya dulu. Nah, tinggal napak deh sambil pegang handle yang ini. Dan dari sebelah kanan juga bisa persis ya. Tarik dulu pakai tapakannya ini dan pegang handle di sini. Nah, ini dia jok baris ketiganya. Posisinya lebih tinggi dibanding yang di baris kedua. Dan dia enaknya paha kita tertopang termasuk baik nih. Jadi sudut paha kita nggak naik-naik banget. Dan bakal termasuk enak banget buat orang setinggi 170 cm kayak kita. Nah, headrestnya adjustable di belakang sini. Dan khusus yang di tengah ini bisa kita lepas pasangnya. Misalnya cuma duduk berdua aja gitu ya. Dan jadinya bisa sandaran lebih nyaman gini deh. Sudut terbahnya juga bisa diubah, dan ini juga banyak ya sudutnya. Kalau dibuat tegak banget gini, sisa ruang kepalanya tinggal segini nih. Udah sempit sih sebenarnya. Dan kalau kita rebahin maksimal, kita udah di bawah kaca nih kepalanya, tapi ruang kepalanya jadi sedikit lebih lega. Nah, tapi ini termasuk sangat tebal buat ukuran baris ketiga. Nice. Nah, ini kelihatan ya, pas kita ubah-ubah sudut terbahnya, bagian bawah joknya juga ikut gerak, beda sama yang sebelumnya. Ruang kakinya, ini kalau jok tengahnya kita geser sampai paling maju. Jadi luar biasa luasnya ruang kakinya. Sedangkan kalau kita bikin paling mundur, emang jadi udah nggak ada sisa ruang buat kaki kita. Karena ingat ya, slidernya dia kan emang dibuat jadi lebih panjang. Ya, kita set ke tengah-tengah gini aja udah cukup lah ya buat depan dan belakang. Dan ruang gerak sepatunya juga termasuk aman banget ya di sini. Nice. Oh, khusus varian Q, jok tengahnya juga bisa kita atur dari paling belakang sini ya, pakai tuas ini. Yang kiri dan kanan bisa ya dua-duanya. Nice. Nah, karena headrestnya ada 3, jadi harusnya sih bisa duduk bertiga. Napak ke tengahnya gampang nih karena lantainya rata. Dudukan bawahnya juga cuma sedikit lebih keras dan lebih tinggi aja. Tapi buat sandarannya sini emang agak keras ya. Tapi minimal nggak ngedanga lah karena ada headrestnya. Dan seat beltnya 3 titik ya di tengah sini. Balik lagi, kalau duduk di kanan dan kiri, buat sandaran tangannya agak kurang enak nih. Bagian belakangnya sini kekecilan ya. Jadi tangan kita agak ngegantung setengah gini. Sama nih yang sebelah kanan juga kayak gitu. Dan jendela paling belakang sini juga agak kecil ya. Jadi masih agak ngasih feel yang claustrophobic juga buat orang dewasa yang duduk di belakang sini. Tapi tetap sih dibanding Innova sebelumnya, ini nice improvement banget. 6. Fitur berlimpah. Tentunya fitur Zenix juga bertambah drastis ya dibanding Innova sebelumnya. Ya ada yang kurang dikit sih, nanti kita sebutinnya di akhir. Semua varian sekarang dapat rem parkir elektrik gini ya. Tarik buat aktifin dan dorong sambil injek pedal rem buat nonaktifin. Ada brake hold juga buat nahan rem pas kita berhenti, biar kita nggak pegel injek pedal remnya terus-terusan. Inputnya di depan ada 1 power outlet plus 2 USB port Type-C ya. Di head unit ada 1 USB port Type-A, di baris kedua ada 2 USB port Type-C juga. Di balik masing-masing layar belakang ini ada 1 USB port Type-A juga. Dan di baris ketiga ada 1 power outlet di sebelah kiri. Oh, dan khusus varian Q ada wireless charger di balik konsol tengah ini buat nge-charge smartphone yang Qi compatible tanpa kabel ya. Bisa dimati nyalain juga ya pakai tombol di sini. Semua jendelanya auto up down nih buat semua varian. Nice lah.
Varian V Hybrid dan Q dapat panoramic sunroof nih yang gede banget, super mewah. Ini bisa kita buka tutup shade-nya, tilt, dan tentunya bisa slide juga. Spion tengahnya varian Q dapat spion tengah elektrokromatik ya, alias kalau kena silau jadi meredup sendiri. Sedangkan varian di bawahnya pakai spion tengah day and night manual gini ya. Kalau silau tinggal dicetekin aja. Varian V ke atas ada rear seat entertainment berupa 2 TV gini buat baris kedua. Ini bisa kita atur sudutnya dan bisa diatur naik turunnya. Dan ada USB port juga di belakangnya. Nah ini selain bisa nyetel video atau musik dari USB, enaknya dia bisa dikoneksiin ke internet pakai WiFi juga nih. Dan ada Bluetooth juga, jadi bisa koneksiin Bluetooth earphone. Nah yang asik, ini juga bisa pakai internet browser dan bisa juga streaming dari Netflix, Spotify, atau YouTube. Nah baru nih bener-bener kepake ya TV belakang kalau kayak gini. Lampunya semua varian otomatis ya, nice. Tapi selain varian Q, tuasnya lebih simple gini ya karena nggak ada fog lampnya. Ada pengaturan ketinggian sorotan lampu depan nih, wipernya khusus varian Q intermittent variable ya. Sedangkan varian di bawahnya intermittent standar aja. Spionnya kelipat otomatis kalau kita kunci mobilnya dan kebuka pas kita buka kuncinya. Tentunya bisa kita set kelipat manual juga ya. Dan khusus varian Q, di bawah spionnya ada lampu halogen buat nerangin jalan pas kita buka kuncinya. Setirnya sebelah kiri ada pengontrol MID, volume, dan teleponi. Sedangkan setir kanan varian Q ada buat cruise control adaptifnya dan buat next track juga ya. Di varian lain bawahnya hanya ada buat atur track aja. Ini kuncinya, yang varian Q tombolnya lebih banyak. Soalnya ada buat buka bagasi elektriknya ya. Tentunya ini ada passive keyless entry-nya. Kalau mobilnya kita kunci, remote tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal tap alur ini aja di atas handle pintunya. Tentunya ada tombol start stop mesinnya. Yang hybrid kayak gini, sedangkan yang bensin kayak gini. AC-nya single zone auto climate control ya. Jadi kita tinggal set aja mau suhu berapa dan klik auto, nanti kecepatan kipasnya bakal menyesuaikan. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panas 32,5 derajat. Kalau kita masuk mode Eco, AC-nya juga masuk ke mode Eco ya, yang nurunin kerja kompresornya. Ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan, ada buat atur arah angin ke kaki juga tentunya, dan kipas AC belakangnya juga bisa diatur dari sini ya. Atau bisa juga langsung dari baris kedua di balik konsol tengahnya, jadi ada layarnya nih sekarang ya. Oh dan varian V ke atas juga dapat ionizer ya buat bersihin udara di kabin gini. Oke, instrumen clusternya semua varian hybrid pakai yang ada layar 7 inci TFT LCD-nya di tengah gini ya. Yang di kirinya itu power meter. Ada indikator pintu individualnya. Warna instrumen clusternya bisa diganti nih sesuai mode berkendaranya ya. Dan temanya juga bisa diganti dari ala analog gini jadi digital ya. Nah, buat lihat trip A, trip B pakai tombol kecil di bawah kanan ini sekaligus buat atur brightness juga ya. Sedangkan buat kontrol layarnya pakai tombol yang di kiri setir sini. Isinya ada data sisa dari berkendara, konsumsi rata-rata dan real time, ada skor eco driving, ada layar fitur safety aktifnya, ada kecepatan rata-rata dan waktu yang udah ditempuh, ada grafis kerja mesin hybridnya, ada settings dari settings jam, settings fitur Toyota Safety Sense semuanya, settings lampu biru di plafon, settings mati nyalain bagasi elektrik, ketinggian maksimal dan bunyi bip-bipnya, dan ada bagian pengaturan saya. Nah, yang pengaturan saya ini kita bisa bikin profile, terus ubah-ubah beberapa settings sama profil kita nanti ya. Terakhir, settings instrumen cluster ini kayak buat ganti bahasa, satuan unit, dan lain-lainnya. Sedangkan semua varian bensin pakai MID 4,2 inci gini. Nanti kita bahas detailnya di video sendiri ya. Head unitnya, varian V dan Q pakai layar sentuh 10 inci gini nih, gede ya. Kayak kebanyakan head unit Toyota juga, pas baru start dikasih tahu ini tanggal ganjil atau genap. Di paling bawah ada tombol kapasitif ya, dan satu USB port. Nah ini ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dan enaknya selain koneksi wired, ternyata CarPlay dan Android Auto-nya ada koneksi wirelessnya juga, alias bisa lepas kabel. Jadi kita bisa pakai Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lainnya. Lainnya bisa nyetel media dari Bluetooth juga, dan ada beberapa pilihan mirroring HP lainnya nih dari SDL, Miracast, dan AutoLink. Aplikasi lain yang bisa dipakai ada M Toyota, Notify buat GPS, bisa buka kamera 360-nya, dan prepaid card ini bisa buat cek saldo Mandiri e-money dan flash BCA kita ya. Nice. Settings yang unik misalnya bisa buat setel auto sound levelizer buat bikin volumenya makin keras pas mobilnya makin kencang dan sebaliknya. Dan ada beberapa settings yang bisa diganti kayak suara alarm kuncinya, sekencang apa suaranya, dan mati nyalain corner sensornya. Nah sayangnya laci dashboard atas yang dulu ada coolernya sekarang jadi nggak ada ya. Begitu juga jok electric driver yang dulu sempat ada buat Venturer sekarang jadi nggak ada juga. Atau dibanding di India, Innova Hi-Cross di sana dapat jok driver elektrik yang ada memorinya, sistem connected car yang lebih banyak dibanding T-Intouch Innova di sini, ventilated seats depan, sunshade buat jok belakang, dan sound system JBL. Tapi gimana? Cukup nggak menurut kalian fitur-fitur Innova baru ini? 7. Safety lengkap.
Safety-nya Innova Zenix jadi termasuk lengkap nih, apalagi yang varian Q yang ada fitur safety aktif atau yang disebut TSS alias Toyota Safety Sense. Ini kita bahas terakhir nanti ya. Dari yang basic dulu, remnya sekarang semua varian pakai rem cakram 16 inci di keempat bannya. Nice ya, nggak malu-maluin lagi 500 jutaan pakai rem tromol kayak sebelumnya. Dan tentunya ABS, EBD dan sekarang brake assist ada di semua varian juga yang mantap. Dan yang ada di semua varian juga traction control dan stability control. Ini kalau kita tahan sebentar tombolnya, dia bakal matiin traction controlnya aja. Dan kalau kita tahan lama, bakal matiin stability controlnya juga. Semua varian juga ada hill start assist-nya yang bakal nahan remnya beberapa detik pas berhenti di tanjakan waktu kita ngelepas pedal rem buat pindah ke pedal gas. Airbagnya selain varian Q, varian lain hanya ada 2 airbag aja di depan, berkurang 1 dari Innova sebelumnya yang ada 3 airbag. Khusus semua varian Q, airbagnya ada 6 ya. Ada tambahan 2 airbag samping yang ada di samping jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkir, varian G dapat sensor parkir belakang 2 titik, sedangkan V dan Q sensor parkir belakangnya 4 titik yang terintegrasi dan dapat sensor parkir depan 2 titik juga. Ini ada indikatornya di head unit ya. Dan khusus corner sensornya bisa dimati nyalain dari head unitnya juga. Nah, V dan Q juga dapat Vehicle Approach Notice yang bakal ngasih notifikasi kalau ada mobil, motor, atau pejalan kaki yang tiba-tiba nyamperin mobil kita. Kameranya, selain varian Q, setiap varian lain hanya ada kamera mundur aja ya. Dan sayangnya garisnya nggak gerak pas kita putar setirnya. Dan khusus varian Q, ada tambahan kamera di masing-masing spion dan di bawah emblem depan. Jadi bisa ngasilin gambar 360 derajat gini. Cuman emang menurut kita nggak sebaik kamera 360 yang di Veloz ya modelnya. Ada rear seat reminder buat ngingetin cek penumpang belakang pas kita matiin mesin. Dan khusus varian Q, ada DVR nih di atas sini yang bakal selalu ngerekam kejadian di depan mobil kita. Asik sini ya, udah bawaan. Dan tentunya kayak biasa, jok baris kedua dapat dudukan Isofix buat jok bayi dan APAR alias alat pemadam api ringan di depan sini. Oke, Toyota Safety Sense ini khusus varian Q ya. Dia bakal manfaatin kamera di balik spion tengah sini dan radar di balik emblem Toyota depannya ya. Pertama ada pre-collision system yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak mobil, motor atau pejalan kaki di depan. Dan seandainya udah terdeteksi tapi kita nggak injek remnya juga, dia bakal otomatis ngeremin mobilnya. Toyota juga bilang ada improvement di PCS ini, kayak sekarang pejalan kaki dan pesepeda di malam hari dan dari yang berlawanan arah itu juga jadi bisa dideteksi ya. Dan kendaraan yang melintas di persimpangan juga bisa dideteksi. Lanjut, ada lane departure alert system yang bisa mendeteksi kalau mobilnya mau keluar garis dan bakal dikasih peringatan plus feedback puterin setirnya supaya nggak jadi keluar lajur. Ada lane tracing assist juga yang bakal ngejaga mobilnya supaya terus-terusan ada di dalam lajur. Jadi kita bisa lepas setirnya buat beberapa saat ya, dan mobilnya bakal belok-belok ikutin lajurnya selama beloknya nggak terlalu tajam. Nah, tapi LTA ini baru bisa aktif kalau kita aktifin Adaptive Cruise Control atau Dynamic Radar Cruise Controlnya ya. Toyota juga bilang ada improvement di LTA-nya yang sekarang pakai 3D recognition, jadi deteksi pembatas jalannya lebih baik. Lanjut, ada Dynamic Radar Cruise Control. Ini selain bisa ngeset kecepatan konstan tanpa injak pedal gas, dia juga bisa set jarak sama mobil di depan buat dipertahankan. Jadi begitu mobil depan ngerem, kita bakal ikut ngerem juga. Begitu juga pas mobil depan mengencang lagi, kita juga bakal tambah kencang lagi. Paling pas deh pakai ini dan LTA tadi di jalan tol ya. Ini kita bisa ganti-ganti jadi cruise control bias juga. Ada auto high beam yang bisa otomatis nyalain lampu jauh begitu terdeteksi terlalu gelap dan gak ada objek yang berpotensi kena silau di depan, dan mati lagi begitu ada yang berpotensi kena silau. Dan terakhir ada blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau mendeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedap-kedip kalau kita nyalain lampu sen ke arah situ. Biasa mini manfaatin 2 sensor tersembunyi di kiri kanan bumper belakangnya ya. 8. Bagasi dan storage. Bagasi Innova Q elektrik ya, dan unik banget nih. Bukannya bisa pakai voice command alias perintah suara loh. Cara pakainya kita harus bawa atau kantongin remote-nya ya. Dan semua pintu lain harus dalam keadaan tertutup ya. Plus mesinnya harus mati juga. Dan harus kita kunci dulu. Nah, terus kita deketin bagasinya, tinggal ngomong deh, "Hai Innova, buka pintu." Terus kita mundur sedikit dan pintunya bakal kebuka. Buat tutup lagi juga bisa, tinggal bilang, "Hai Innova, tutup pintu." Dan pintunya ketutup lagi. Ini dimungkinkan soalnya ada 2 mikrofon di balik panel belakang ini.
dan satu sensor di balik bumper ini ya buat deteksi kehadiran kita. Tentunya ini bisa kita matiin fungsinya pakai tombol ini, dan tenang, gak sembarang orang bisa bilang "Hai Innova, buka pintu," terus bakal langsung kebuka kok. Karena buat ngelakuin itu harus bawa kuncinya tadi ya, plus mesin juga harus dalam keadaan total mati. Tapi sistemnya agak gak sensitif sih, so masih sering coba-coba lah ya biar gak kagok. Oke lanjut, ini bisa dibuka tutup pakai tahan tombol di remote ini juga. Bisa juga pakai tombol di dalam, dan bisa juga pakai passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobil kita kunci dan kita kantongin remote ini, cukup deketin mobilnya dan klik tombol yang panjang di sebelah kiri sini. Nanti bagasinya bakal kebuka. Dan ini semua pintu lain juga bakal kebuka ya. Oke, ini bagasinya Innova Zenix. Overall, kapasitas kalau semua jok dipakai sih masih mirip ya sama di Innova sebelumnya. Bibirnya full mengotak nih dan termasuk lebar ya. Sedangkan jarak bibirnya dari tanah nggak terlalu tinggi. Kas MPV-nya masih berasa ya. Jadi kalau angkat barang berat harusnya nggak terlalu sulit. Sedangkan lantai ke bibir bagasinya rata nih. Jadi kalau keluarin barang tinggal langsung tarik aja. Detail bagasinya di sebelah kiri sini ada tempat buat naruh headrest ya. Dan di belakangnya ada tempat buat dongkrak nih. Joknya harus kita tegakin dulu tapi buat bisa dibuka. Nah, rapi nih ya di dalam sini toolkitnya. Dan di sebelah kanan sini ada lampu yang bisa kita mati nyalain. Di atas juga khusus varian V Hybrid dan Q Hybrid ada lampu gini ya. Di bawah lantainya juga ada storage cukup besar gini nih. Yang di bawah sini ada kunci buat nurunin ban serepnya. Ban serepnya ada di bawah ya. Modelnya velg kaleng 16 inci. Mirip ukuran velg varian G lah. Oke, jok baris ketiga ini sudut rebahnya bisa diatur ya. Kalau kita bikin paling rebah yang bisa rebah banget gini, sisa ruang di bagasinya jadi lebih sedikit tapi penumpangnya bakal berasa lebih nyaman. Kalau dibuat lebih tegak, sisa ruang bagasinya jadi banyak tapi penumpangnya lebih gak nyaman. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiganya bisa dilipat pakai kapasitas 50/50. Bukan pakai tali ini nih ya, tapi pakai tuas yang di atas ini. Nah, baru nih ya lipatnya ke depan. Innova sebelumnya kan lipatnya ke samping kiri kanan tuh ya. Kalau kita lipat satu, kita jadi bisa masukin barang yang lebih besar, sekaligus kita bisa duduk berdua di belakang. Kalau dilipat dua-duanya, bagasi jadi jauh lebih besar nih. Dan ini lantainya rata ya tentunya. Jadi geser barang dari belakang tinggal didorong aja. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, sayangnya udah nggak bisa ya. Karena jok baris keduanya itu ternyata nggak bisa dilipat rata atasnya. Paling bisanya cuma bisa kita geser maju aja sampai mentok kayak gini. Tapi kalau digeser kayak gini, jadinya tetap ada lubang ya di bawah sini. Jadi nggak bisa rata sama lantai di belakangnya. Oke, buat tutup bagasinya lagi, bisa tarik manual pakai handle di sini nih. Bisa klik tombol yang ini juga buat tutup secara elektrik biasa, atau tombol yang ada gambar gemboknya ini buat tutup bagasinya secara elektrik plus langsung ngunci semua pintunya. Atau kalau kita tekan tombol yang satunya lagi tadi, bisa klik tombol kecil ini di pintunya nih buat kunci semua pintunya setelah itu. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Mesin full baru. Innova Zenix sekarang nggak ada opsi mesin diesel lagi ya. Yang tersedia sekarang mesin bensin aja dan mesin hybrid. Bintangnya sih jelas yang mesin hybrid dong ya. 10 tahun lalu mana kepikiran coba Kijang bakal pernah ada mesin hybridnya. Dari yang hybrid dulu ya. Buat yang belum tahu, hybrid artinya Innova Hybrid ini punya 2 penggerak dan 2 sumber energi. Mesin bakar yang ditenagain sama bensin dan motor listrik yang ditenagain sama baterai besar. Ini adalah strong hybrid alias mobilnya bisa digerakin hanya dengan baterai dan motor listriknya aja ya. Jadi tanpa mesin bensinnya nyala beberapa saat. Jadi beda sama R3 yang hanya mild hybrid aja, dan ini sama kayak Almas hybrid lah meski beda prinsip kerjanya ya. Kita jabarin dulu ya di dalamnya. Mesin bakarnya 2000 cc bertenaga 150 HP atau 152 PS dan torsinya 188 Nm. Canggih ya, mesinnya ada teknologi D4S alias gabungin injeksi direct dan port. Pakai Miller cycle dan rasio kompresinya tinggi ya, 14:1. Dan bahkan mencapai efisiensi pembakaran di atas 40% loh. Tenaga motor listriknya 111 HP dan torsinya 206 Nm. Emang lebih kecil dibanding torsi Innova diesel dulu. Tapi ingat, angka puncak torsi ini langsung muncul dari awal kita injek pedal gasnya. Gak perlu pakai tunggu turbo bereaksi lah atau turun gigi segala. So, rasanya bakal sangat instan dan responsif ya. Baterainya ditaruh di bawah kedua jok depan. Jenisnya nickel metal hydride dan kapasitasnya 1,31 kWh. Dan ingat ya, ini adalah self charging
ini hybrid, jadi baterainya nggak bisa kita charge pakai colokan karena dia bakal selalu otomatis ke-charge sama mesin bensinnya. Sedangkan tenaga gabungan kedua mesin ini 183 HP atau 186 PS, jauh lebih tinggi dibanding mesin bensin atau diesel Innova sebelumnya. Toyota nyebut transmisi yang dipakai sistem ini eCVT, tapi itu nama lain aja sih buat sistem transaxle yang bermodel planetary gear yang ketika menggabungkan mesin bensin dan motornya ke ban, ini seakan ngasih karakter yang mirip dengan CVT ya. Dan ada pedal shift buat mensimulasikan naik turun gigi dari 1 sampai 6. Kayak hybrid Toyota lainnya, sistem ini hanya akan menyalakan motor listrik dan baterainya aja begitu kita start engine-nya dan jalan sampai dengan kecepatan medium di beban yang rendah ya. Kalau baterainya habis atau butuh tenaga lebih atau di kecepatan tertentu, baru deh mesin bensinnya bakal nyala. Dan beda sama Almas Hybrid yang mesin bensinnya baru bisa menjalankan bannya tanpa motor listrik di kecepatan tinggi karena single gear. Di Innova ini, mesin bensinnya pun bisa aktif dari kecepatan rendah buat gerakin bannya ya berbarengan dengan motor listriknya. Toyota bilang sistem hybrid di Innova ini masuk THS atau Toyota Hybrid System generasi kelima, sama kayak Prius Gen 5 yang baru aja dikenalin juga, dan punya beberapa improvement kayak motor listrik yang lebih compact, transaxle yang lebih kecil dan lebih senyap dan lain-lainnya. Kita tunggu dapat unit tesnya lah ya buat tahu seirit apa sih sistem hybrid ini dan tentunya sekenceng apa. Tapi jelas karena mesin bensinnya bakal mati di kebanyakan waktu, terutama saat city driving, so udah pasti dia lebih irit dibanding Innova bensin atau diesel dulu sekalipun. Anyway, ada beberapa mode berkendara, normal, eco, dan power. Dan ada EV mode juga buat maksa sistemnya hanya bekerja dengan baterai dan motor listriknya aja selama baterainya cukup. Dan sistem ini gerakin kedua roda depannya. Satu lagi, Innova yang bensin pakai mesin 2000 cc, tapi ini mesin baru ya, bukan kayak yang sebelumnya lagi. Tenaganya 172 HP atau 174 PS, naik 30-an HP dari Innova bensin sebelumnya, dan torsinya 205 Nm. Sama ya, mesin ini canggih juga nih, pakai D4S alias gabungin direct dan port injection, dan rasio kompresinya juga nyampe 13:1. Kali ini disambunginnya pakai transmisi CVT, dan kalau geser tuasnya ke kanan sini bisa simulasiin pergantian gigi sampai 10 percepatan loh. Wow, banyak ya. Ini penggerak roda depan juga, dan meskipun Toyota bilang ada sport mode, tapi kita nggak bisa nemuin sih. Cuma ada tombol buat eco mode ini aja. Mungkin sport mode maksudnya kalau kita masukin tuas giginya ini ke S kali ya. 10 detail-detail lain. Kayak Innova dan kijang-kijang sebelumnya, Innova Zenix ini juga dirakit lokal ya. Bahkan dia jadi Toyota hybrid pertama yang dirakit di Indonesia loh. Dan battery packnya juga udah dirakit lokal. So, meskipun baru, tapi TKDN Innova Zenix ini udah mencapai 60%-an. Mantap! Oh iya, kalau dari Innova awal sampai Innova generasi kedua kemarin, setirnya masih pakai hydraulic power steering, Innova Zenix ini akhirnya udah pakai electric power steeringnya. Nice. Nah, kalau buka kap bensin ya, itu nggak ada keterangan nih buat pakai bensin apa. Tapi kalau cek di buku manualnya ada ya, minimal pakai oktan RON 91 ke atas. Berarti harus pakai sejenis Pertamax, BP92, Shell Super, dan sejenisnya. Mengingat varian bensinnya punya rasio kompresi 13:1, dan yang hybrid ini 14:1, sebenarnya masih keren loh ya, bisa pakai oktan RON 91. Buat garansinya, garansi umumnya berlaku 3 tahun atau 100.000 km ya. Dan kalau ikutin jadwal servis rutinnya, nanti bakal dapat extended warranty 1 tahun atau 20.000 km tambahan. Sedangkan khusus baterai hybridnya dapat warranty khusus sendiri nih selama 8 tahun atau 160.000 km. So, selama masih dalam periode itu, nggak usah terlalu dipikirin lah ya gimana kalau baterainya rusak. Sedangkan kalau udah lewat periode itu, Toyota bilang harga baterainya 30 jutaan. Turun jauh dibanding baterai Camry atau Prius sebelumnya. Oke lah. Buat servisnya, dapat gratis biaya jasa dan spare part sampai servis berkala ke-7 ya, maksimal 3 tahun atau 60.000 km. So, gimana menurut kalian soal Toyota Kijang Innova Zenix ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk mengenai video-video kayak gini lainnya. See you next time.